Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi di dunia. Materi ini ditunjukkan untuk siswa SMA jurusan IPS. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Etika Setia Meliawati dengan NPM 20220025. Materi ini berisi bahan kajian, isi kajian, serta kuis. Yang pertama yaitu bahan kajian. Terdiri dari macam-macam sistem ekonomi di dunia yang di dalamnya terdapat pengertian, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi. Yang kedua, isi kajian. Terdapat macam-macam, yaitu yang pertama yaitu tradisional, komando, liberal, serta campuran. Yang kedua, pengertiannya. Tradisional yaitu dijalankan sesuai dengan kebiasaan, tradisi masyarakat, serta mengandalkan faktor produksi. Sedangkan komando, pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. Sedangkan liberal merupakan sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah dan aturan diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan campuran merupakan sistem ekonomi gabungan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari masing-masing sistem ekonomi yang dapat dilihat di slide. Tradisional memiliki ciri-cirinya masing-masing, komando memiliki ciri-cirinya masing-masing, dan liberal serta campuran memiliki ciri-cirinya masing-masing. Namun, dalam sistem ekonomi campuran memiliki peran pemerintah serta peran swasta. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran yaitu membuat peraturan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Sedangkan peran dari pihak swasta yaitu berperan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dengan leluasa selama tidak melanggar aturan pemerintah. Sedangkan di Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi campuran yang biasa disebut dengan sistem ekonomi demokrasi. Adapun cirinya sistem ekonomi demokrasi yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh negara. Sumber kekayaan keuangan digunakan untuk permufakatan lembaga perwakilan rakyat demi kepentingan rakyat. Sedangkan perekonomian daerah dikembangkan secara seimbang dan serasi untuk mewujudkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang selanjutnya yaitu warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan, mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ciri selanjutnya, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, peran negara dan pihak swasta sama-sama penting, namun tidak boleh ada yang mendominasi. Selanjutnya merupakan kelebihan dari sistem ekonomi yang ada di dunia. Sudah saya tampilkan dalam slide, terdapat kelebihan dari sistem ekonomi tradisional, kelebihan dari sistem ekonomi komando, kelebihan dari sistem ekonomi liberal, dan kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Setiap negara dunia memutuskan dalam memilih sistem ekonomi, yaitu dengan kepentingan dan keuntungan masing-masing negara yang dianggap memiliki keuntungan yang lebih dari sistem ekonomi yang diambil. Dan selanjutnya ada kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi yang ada di dunia. Sudah saya tampilkan dalam slide juga ada kekurangan dari
sistem ekonomi tradisional, kekurangan sistem ekonomi dari sistem ekonomi liberal, kekurangan sistem ekonomi komando, dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Setiap negara memilih suatu sistem ekonomi yang memiliki kekurangan pasti juga sudah bisa mengatasi kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi yang dianggap tidak terlalu merugikan negara. Itu merupakan dari isi kajian yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir merupakan kuis. Ada 2 kuis di sini yang bisa dibaca dan dikerjakan oleh teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.